Di sini saya Salsabila Putri Niscaya dari jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi diferensial dalam ekonomi. Sebelumnya saya izin untuk dosen Dr. Peggy Ratna. Saya akan mempresentasikan aplikasi diferensial dalam ekonomi. Penjelasan: laba maksimum, laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jika laba dinotasikan, pendapatan total sebagai TR dan biaya total adalah TC, maka NTR dikurang TC. Perusahaan dikatakan memperoleh laba jika nilai N positif A 0, di mana TR TC laba maksimum tercapai bila M mencapai maksimum. Syarat memaksimumkan laba ada dua bagian, yaitu necessary condition dan sufficient condition. Necessary condition: untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimalkan laba harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan necessary condition untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan O. Hasilnya adalah dN per dQ per dQ sama dengan 0, D dalam kurung TR dikurang TC per dQ sama dengan 0, DTR per dQ ditambah DTC per dQ sama dengan 0, karena DTR per dQ sama dengan MR dan DTC sama per dQ sama dengan MC, maka persamaan di atas dapat ditulis dengan MR sama dengan MC. Jadi syarat pertama untuk suatu banyak barang yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Sufficient condition: syarat kedua yang mencakup yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih dari 0. Hasilnya adalah D pangkat N per dQ pangkat 2. Jadi syarat kedua cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan banyaknya barang yang diproduksi. Soal pertama, jika diketahui fungsi pendapatan total TR sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q dan fungsi biaya total TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 2000, tentukan tingkat produksi pada keuangan mencapai maksimum dan tentukan besar keuntungan maksimumnya. Jawaban nomor 1. N sama dengan TR dikurang TC sama dengan dalam kurung min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q dikurang Q pangkat 3 dikurang Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000 sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurang 315Q dikurang 2000. Lanjutan jawaban soal 1. Syarat perlu agar keuntungan maksimum N sama dengan 0, min 3Q2 tambah 114Q dikurang 315 sama dengan 0, min 3Q pangkat 2 dikurang 18Q tambah 15 sama dengan 0, Q dikurang 3, Q dikurang 35 sama dengan 0, Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. 2. Syarat cukup agar keuntungan maksimum N 0, N sama dengan min 6Q ditambah 114. Jika Q sama dengan, maka N sama dengan 96, di mana 96 hasil 0. Jika Q sama dengan 35, maka N sama dengan 96, di mana min 96 0. Karena N 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Biasanya keuntungan maksimum N sama dengan Q pangkat 3 tambah 57Q pangkat 2 sama dikurang 315Q dikurang 2000 sama dengan min 35 pangkat 3
tambah 57 dalam kurung 35 pangkat 2 dikurang dalam kurung 35 dikurang 2000 sama dengan min 42875 tambah 69825 dikurang 13025. Hasilnya sama dengan min 13925. Untuk soal kedua, elastisitas permintaan fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 25 dikurang 3pi pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada harga sebesar 5. Jawaban 2. QD sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2. QD sama dengan turunan dari QD. QD sama dengan 0 dikurang 6P sama dengan min 6P. ND sama dengan DQD per DP dikurang P per QD sama dengan QD pangkat 2, P per QD sama dengan 6P P per 25 dikurang 3P pangkat 2. P sama dengan 5 disubstitusikan ke dalam persamaan 1. ND sama dengan min 6 dalam kurung 5 dalam kurung 5 per 25 dikurang 3 5 pangkat 2 sama dengan min 30,5 per 25 dikurang 75 sama dengan min 150 per min 50 sama dengan 3. Jadi ND sama dengan 3 berarti bahwa jika ada di kedudukan P sama dengan 5 harga naik turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang dimintakan akan berkurang bertambah sebanyaknya 3%. Soal ketiga, elastisitas penawaran. Fungsi penawaran suatu barang QS sama dengan 7P pangkat 2 dikurang 200. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P kurang 10 dan P 15? Jawaban 3. QS dikurang 7P pangkat 2 dikurang 200 QS kurang DQS garis miring DP dikurang 14P. NS DQS per DP dikurang PQS. NS sama dengan 14P P per 7P pangkat 2 dikurang 200 pada P sama dengan 10 NS sama dengan 14 dalam kurung 10 per 7 dalam kurung 10 pangkat 2 dikurang 200 sama dengan 1400 per 15 per 500 sama dengan 2,8. Jadi NS 2,8 berarti bahwa jika dari kedudukan P sama dengan 10 setiap terjadi kenaikan harga barang sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat 2,8%. Soal keempat, fungsi biaya total dalam kurung C sama dengan Q3 dikurang Q3Q itu angkat 2 tambah 4Q dikurang 4. Tentukan fungsi biaya marginal dan biaya total minimum dalam kurung C minimum. Jawaban soal nomor 4, C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurang 4. MC sama dengan C sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q tambah 4. MC sama dengan C sama dengan 6Q kurang 6. Biaya marginal minimum dalam kurung MC minimum. Jadi saat MC sama dengan 0, MC dikurang 0, 6Q dikurang 6 dikurang 0. 6Q sama dengan 6Q dikurang 6 garis miring sama dengan 1 pada Q kurang 1 MC kurang 3 dalam kurung pangkat 2 dikurang 6 pangkat 1 tambah 4 sama dengan 3 dikurang 6 tambah 4 sama dengan 1. C sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 1 tambah 4 sama dengan 1 dikurang 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 6. Contoh soal nomor 5. Jika diketahui TC sama dengan Q3 dikurang 8Q2 tambah 30Q, maka berapa biaya rata-rata minimum? Jawaban nomor 5. Biaya rata-rata minimum adalah AC
sama dengan 2Q2 dikurang 16Q ditambah 30. Diketahui TC sama dengan 3Q3 dikurang 8Q2 tambah 30Q. Ditanya, biaya rata-rata minimum AC. Pembahasan kurva AC minimum terjadi pada saat dipotong oleh kurva MC. Maka AC minimum pada saat AC sama dengan MC, sehingga langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. MC sama dengan TC. MC sama dengan dalam kurung Q4 dikurang 8Q2 tambah 30Q. MC sama dengan 2Q2 dikurang 16Q tambah 30. Karena saat kondisi minimum nilai AC sama dengan MC, maka biaya rata-rata minimum adalah AC sama dengan 2Q2 dikurang 16Q tambah 30. Oleh karena itu, biaya rata-rata minimum adalah AC sama dengan 2Q2 dikurang 16Q tambah 30. Soal nomor 6. Bila fungsi yang dihadapi oleh monopolis adalah P sama dengan 12 kurang 4Q dan fungsi biaya total TC adalah TC sama dengan 8Q dikurang Q pangkat 2, tentukan kuantitas output Q yang harus dihasilkan sehingga didapatkan keuntungan maksimum dan hitung pula maksimum keuntungan yang didapat. Jawaban nomor 6. Fungsi permintaan sama dengan fungsi biaya total P sama dengan TC 12 dikurang 4Q sama dengan 8Q dikurang 8 pangkat Q pangkat 2. Q pangkat 2 dikurang 12Q tambah 12 sama dengan 0. Turunan dari Q2 dikurang 12Q ditambah 12 sama dengan 0. 2Q dikurang 12 sama dengan 0. 2Q sama dengan 12. Q sama dengan 6. TC 8 dikurang Q2 sama dengan 86 dikurang dalam kurung 6 pangkat 2 sama dengan 48 dikurang 36 hasil 12. Untuk nilai keuntungan maksimum pada Q di 6 beri nilai 12 TC, hasilnya 12. Kalau yang kuantitas output Q bernilai 6 atau Q sama dengan 6, nilai TC untuk Q adalah 6. Berikut soal nomor 7. Tentukan bersamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 kali pangkat 3 dikurang 24 di titik yang berordinat 30. Jawaban 7. Y sama dengan 30, 2 kali pangkat 3 dikurang 24, 30. 2 kali pangkat 3 sama dengan 30 tambah 24. 2 kali pangkat 3 sama dengan 45. Kali 3 pangkat sama dengan 45 garis miring 2. X sama dengan 3. M sama dengan Y sama dengan 6 kali 2 kali 2 pangkat 2. 6 kali pangkat 2 sama dengan 6 titik 32 sama dengan 54. Y dikurang Y pangkat 1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X pangkat 1. Y dikurang 30 sama dengan 54. X kurang 3. Y dikurang 30 sama dengan 54. X dikurang 162. Y sama dengan 54 kali 54X dikurang 132. Soal nomor 8. Sebuah benda bergerak dengan bersamaan gerak Y sama dengan 5T2 dikurang 4T ditambah 8 dengan Y dalam meter dan T dalam suatu satuan detik. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 2 detik. Jawaban nomor 8. Y sama dengan 5T2 dikurang 4T tambah 8V sama dengan Y sama dengan 10T dikurang 4 untuk T sama dengan 2 detik. Dengan demikian kecepatan benda adalah V sama dengan 10 dalam kurung 2 dikurang 4 sama dengan 20 dikurang 4 sama dengan 16 M dalam garis miring detik. Soal nomor 9. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan kali 4 dikurang 3 kali 3 tambah 6Q ditambah 7 di titik yang berbasis 2 adalah. Jawaban nomor 9. X sama dengan 2, Y sama dengan kali 4 kurang 3 kali 3 tambah 6 kali tambah 7. Y sama dengan 24 kurang 323 tambah 6
titik 2 tambah 7 sama dengan 16 kurang 24 tambah 12 tambah 7 sama dengan 11. M sama dengan Y sama dengan 4 kali 3 dikurang 9 kali 2 ditambah 6 sama dengan 4,23 dikurang 9,22 ditambah 6 sama dengan 32 dikurang 36 tambah 6 sama dengan 2. Y dikurang Y pangkat 1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y kurang 11 sama dengan 2 dalam kurung X dikurang 2. Y kurang 11 sama dengan 2 kali 4 2x dikurang 4Y sama dengan 2x tambah 7. Soal berikut yang terakhir adalah soal nomor 10, persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X3 ditambah 2X2 dikurang 5X di titik dalam kurung 1 min 2 adalah jawaban 10. Y sama dengan X3 ditambah 2X2 dikurang 5X. M sama dengan Y sama dengan 3 kali 2 tambah 4 kali 4X dikurang 5. Nilai M diperoleh dengan memasukkan X sama dengan 1. M sama dengan 3 dalam kurung 1, 2 tambah 4 dalam kurung 1 dikurang 5 sama dengan 2. Persamaan garis dengan gradiennya dan 2 dan melalui titik sama dengan 1 min 2 adalah Y kurang Y pangkat 1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 Y dikurang dalam kurung min 2 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 1. Y tambah 2 sama dengan 2X dikurang 2. Y sama dengan 2X dikurang 4. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan dalam presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.